Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dengan NIM 23024.028. Dari kelas B. Di sini saya akan menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Yang pertama yaitu tentang hubungan kerja. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan kerja? Dan jelaskan juga tentang jenis perjanjian hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja berdasarkan adanya sebuah perjanjian. Dalam hubungan kerja terdapat 3 unsur utama, yaitu adanya pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, adanya upah, dan adanya unsur perintah dari pemberi kerja kepada pekerja. Dengan adanya ketiga unsur tersebut, maka hubungan kerja memiliki dasar hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang penempatan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perjanjian Kerja dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWT digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau memilih jangka waktu tertentu, sedangkan PKWTT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga hubungan kerjanya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Menurut saya, keberadaan kedua jenis perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi para pekerja maupun pemberi kerja, agar hak dan kewajibannya terlindungi. Yaitu pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang perbedaan hubungan kerja dan hubungan kemitraan? Apa akibat hukum masing-masing hubungan hukum tersebut dan berikan contohnya. Hubungan kerja dan hubungan kemitraan merupakan 2 bentuk hubungan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hubungan kerja didasarkan pada adanya perjanjian kerja yang mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan ini, pekerjaan berada di bawah pengawasan pemberi kerja sehingga hak dan kewajibannya diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Sebaliknya, hubungan kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang didasarkan pada kesetaraan para pihak. Dalam hubungan kemitraan tidak terdapat unsur perintah sebagaimana dalam hubungan kerja, sehingga hubungan hukumnya lebih mengacu kepada hukum perjanjian. Akibat hukum dari hubungan kerja adalah pekerja berhak memperoleh berbagai perlindungan hukum seperti upah, jaminan sosial, cuti, keselamatan dan kesejahteraan kerja, serta hak atas pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam hubungan kemitraan, para pihak hanya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kemitraan. Mitra pada umumnya tidak memperoleh hak-hak normatif sebagaimana pekerja. Contohnya, seorang karyawan tetap di perusahaan merupakan hubungan kerja, sedangkan pengemudi ojek online atau kurir platform digital yang berstatus sebagai mitra merupakan contoh hubungan kemitraan. Yang ketiga, jelaskan
tentang pasar kerja fleksibel di era gig ekonomi, apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukumnya bagi pekerja, yaitu pasar kerja fleksibel di era gig ekonomi merupakan sistem ketenagakerjaan yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bekerja berdasarkan proyek kontrak jangka pendek atau sesuai permintaan melalui platform digital. Sistem ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan seseorang bekerja tanpa harus terikat sebagai pekerja tetap pada suatu perusahaan. Contohnya yaitu dapat kita temukan pada pengemudi transportasi online, yaitu kurir, freelance, maupun pekerja digital lainnya. Di sisi lain, yaitu gig ekonomi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan pekerja. Sebagian besar pekerja platform digital dikategorikan sebagai mitra sehingga tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya. Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian mengenai upah, jaminan sosial, hak cuti, maupun pesangon apabila hubungan kerja sama berakhir. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia masih perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja digital, agar perlindungan hukum terhadap pekerja gig ekonomi dapat lebih optimal dan lebih bagus. Yang keempat yaitu bagaimana kecerdasan artifisial mempengaruhi transformasi hubungan kerja saat ini. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia pekerjaan. Saat ini banyak perusahaan menggunakan AI untuk membantu proses administrasi, analisis data, pelayanan pelanggan, hingga proses rekrutmen tenaga kerja. Penggunaan AI membuat pekerja menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, perkembangan AI juga melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan di bidang teknologi dan analisis data. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan dalam hubungan kerja. Beberapa jenis pekerjaan yang bersifat rutin mulai tergantikan oleh sistem otomatis sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Kondisi ini mengharuskan pekerja untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan penguasaan teknologi agar tetap mampu bersaing di dunia kerja. Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, perkembangan AI juga menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja, terutama berkaitan dengan potensi PHK akibat otomatisasi perlindungan data pribadi, serta penggunaan AI secara adil dan tidak diskriminatif dalam hubungan kerja. Dengan demikian, perkembangan AI seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kualitas pekerjaan tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi para pekerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang ketenagakerjaan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.